Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hani, emak dari 2 anak yang ganteng dan soleh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, amin. Nah, di video aku kali ini aku mau bercerita tentang keseharian aku ini teman-teman. Jadi di video aku sebelum ini aku ada bilang bahwasannya aku itu memang kerjanya hanya dari rumah, dan langsung ada yang nge-DM aku, kerja apa bun? Nah, jadi di sini tuh aku mau bercerita tentang kegiatanku sehari-hari, kerjaan aku yang hanya dari rumah. Alhamdulillah bisa mengurus 2 anak dari rumah dan menghasilkan rezeki dari rumah. Oke, dimulai dari pagi hari aku bangun, kemudian sholat subuh, lalu mandi dan membereskan anak lajangku yang mau pergi sekolah. Nah, di sini sebelum aku mulai kegiatan aku membereskan anakku Yazid untuk pergi ke sekolah dulu ya teman-teman. Membereskan anak lajang yang mau pergi sekolah mulai dari mandi, pakaikan baju, ngasih makan, pakai sepatu, sampailah dia pergi ke sekolah ya teman-teman. Nah, untuk hari ini Abang Yazid diantar dengan ayahnya. Oke, dia mau pergi ke sekolah, salaman dulu sama emaknya. Hati-hati di sekolah ya nak ya, belajar yang pinter, amin. Nah, setelah ya Abang Yazid pergi sekolah, barulah aku bisa berdandan sedikit lah ya teman-teman, untuk mempersiapkan kedatangan siswa-siswiku. Biar siswa-siswiku yang datang di pagi hari, yang niatnya ingin belajar, tidak butak melihat aku ya teman-teman. Makanya ya dandan lah ya sedikit-sedikit. Oke, selesai dandan perdandanan. Nah, di sini aku udah mulai di kegiatanku di sesi pertama. Nah, inilah dia kerjaan aku yang hanya dari rumah. Jadi yang kumaksud aku hanya bekerja dari rumah itu ya ini. Alhamdulillah aku bisa buka bimbel untuk anak berkebutuhan khusus ya. Alhamdulillah aku bisa membantu mereka, orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk di sesi yang pertama ini aku ada di kelas reguler. Kelas reguler itu apaan sih? Jadi kelas reguler itu adalah kelas kecil gitu yang terdiri dari 5 atau 6 siswa dalam satu kelas. Mereka ini mengalami disability learning atau biasa dikenal dengan gangguan belajar ataupun disebut juga dengan kesulitan belajar. Alhamdulillah semenjak bergabung di rumah belajar yang aku punya ini, mereka progresnya sangat luar biasa loh teman-teman. Yang awalnya sudah duduk di kelas 2 ataupun di kelas 3 SD belum bisa menulis, alhamdulillah di sini hanya butuh 3 atau 6 bulan saja mereka sudah bisa menulis. Mereka ini sebenarnya mampu, hanya saja mereka butuh stimulasi yang lebih untuk meningkatkan kemampuan motorik ataupun sensori integrasi mereka. Tapi kalau aku yakin mereka ini bisa kok mengikuti dengan teman sebaya mereka. Amin. Kita doakan ya teman-teman. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berapa ya teman-teman? Nah, ini dia sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah kelas privat atau kelasnya one by one teacher, one student, alias satu guru, satu siswa gitu teman-teman. Di sini siswaku autis ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak autis itu kelasnya privat karena pengajarannya dia lebih khusus gitu. Oke, lanjut di sesi berikutnya. Nah, ini kita ada di sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini juga mengalami ASD ya teman-teman, atau Autism Spectrum Disorder. Dan ini adalah siswaku yang paling muda, paling kecil, dan paling cantik teman-teman. Jadi di sini itu walaupun dia diagnosanya sama, maksudnya sama-sama autis, tapi penanganannya tetap berbeda ya teman-teman. Lah kok beda-beda gitu? Apa pula yang membedakannya? Memang mereka ini sama-sama autis atau ASD ya teman-teman, tapi mereka ini memiliki hambatan yang berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda-beda. Oke, mari kita lanjut lagi ke sesi yang keempat. Nah, di sini aku lanjut lagi setelah akunya isoma, istirahat, sholat zuhur dan makan siang, aku lanjut lagi bersama mereka di kelas reguler. Di sini siswa-siswiku juga mengalami hambatan disability learning, tapi mereka ini masih berada di level dasar, sehingga mereka masih membutuhkan beberapa terapi untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun kognitif mereka. Jadi siswa-siswiku di sini yang mengalami hambatan kesulitan belajar, mereka itu akan diasesmen terlebih dahulu. Jadi asesmen itu berguna untuk dimana letak mereka yang mereka tidak tahu, sehingga kita bisa membuat program terapi apa yang cocok dan sesuai dengan mereka, sehingga terapi dan pembelajaran akan sampai ke mereka dengan tepat. Oke, next kita lanjut lagi di sesi yang kelima. Nah, di sini kembali lagi di kelas private one by one gitu. Nah, di sini siswaku sedang
sedang menjalani terapi perilaku. Iya, terapi perilaku itu dibutuhkan bagi anak yang belum bisa mengarahkan instruksi atau belum memahami instruksi gitu. Dan biasanya terapi perilaku itu diberikan bagi anak yang mengalami ASD atau autis ya teman-teman. Oke, next mari kita lanjut lagi di sesi berikutnya, dan ini adalah sesi penutup di sesi yang ke-6. Di sesi yang ke-6 ini adalah aku bilang adalah sesi kelas kakapnya ya teman-teman. Kenapa dinamakan dengan kelas kakap? Iya, karena kalau udah di sesi yang ke-6 ini suaraku macam singa yang sedang kelaparan gitu teman-teman. Karena siswa-siswanya yang super duper aktif sekali. Kalau nggak menggunakan suara yang menggelegar ya mereka santai aja teman-teman, kayak nggak ada kejadian gitu dengan kesalahan yang mereka buat. Dengan berakhirnya di sesi yang ke-6 maka berakhir pula kegiatan aku hari ini. Jadi begitulah keseharian aku mulai dari hari Senin sampai Jumat, dan setiap harinya itu anaknya yang aku tangani berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.